Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari bidang keamanan cyber, mata kuliah metodologi penelitian. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian tentang pengaruh simulasi phishing terhadap tingkat kesadaran keamanan data bagi mahasiswa. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yakni Fairuz Fauzi Ramadan dengan NIM 23051204233. Lalu ada Karim Maulana Alamsyah dengan NIM 23051204237. Lalu ada saya sendiri yakni Dawa Faruk Nafi Abdillah dengan NIM 23051204241. Lalu yang terakhir ada Sekunda Yuda Prapaskara dengan NIM 23051204394. Yakni yang pertama ada pendahuluan tentang latar belakang dari proposal penelitian ini, yakni perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara mahasiswa menjalani pendidikan, masuk dalam penggunaan email, media sosial, dan layanan daring. Namun, kemajuan ini juga membawa resiko, seperti serangan phishing yang menipu korban untuk mengungkap data pribadi. Teknik phishing kini semakin canggih dan sulit dikenali, terutama oleh mahasiswa yang belum memahami pentingnya keamanan digital. Oleh sebab itu, mahasiswa menjadi sasaran empuk karena kurangnya pengetahuan. Untuk mengatasi hal ini, simulasi phishing bisa menjadi solusi efektif. Untuk lalu melalui simulasi ini, mahasiswa bisa belajar secara langsung cara mengenali dan menghindari serangan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan menciptakan budaya penggunaan teknologi yang lebih aman di kampus. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini tidak hanya mengukur efektivitas metode simulasi, tetapi juga menelaah dampaknya secara lebih mendalam melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yakni apakah mahasiswa mampu mengenali indikasi phishing secara lebih baik setelah mengikuti simulasi. Lalu selanjutnya ada apakah terjadi peningkatan kewaspadaan terhadap pesan digital yang terindikasi mencurigakan. Yang terakhir yakni seberapa besar pengalaman praktis melalui simulasi berperan dalam keamanan dalam membentuk perilaku aman mahasiswa terhadap ancaman keamanan data. Lalu untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama di sini adalah mengevaluasi peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang ciri, modus, dan resiko phishing sebelum dan sesudah simulasi. Lalu yang kedua adalah menganalisis perubahan sikap dan kewaspadaan terhadap ancaman digital. Lalu yang ketiga adalah menilai efektivitas simulasi phishing sebagai metode pelatihan praktis dan aplikatif. Lalu yang terakhir ataupun yang keempat adalah menilai efektivitas simulasi phishing sebagai metode pelatihan praktis dan aplikatif. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian yaitu terdapat dua manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu bagi akademi dan peneliti untuk menambah literatur di bidang keamanan cyber, khususnya tentang efektivitas simulasi phishing dalam edukasi, dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Lalu di sini untuk manfaat praktisnya yaitu bagi institusi pendidikan untuk memberikan gambaran tingkat kesadaran mahasiswa terhadap ancaman digital dan potensi simulasi phishing sebagai metode pelatihan yang bisa diimplementasikan. Sedangkan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman, kewaspadaan, dan kebiasaan aman dalam penggunaan teknologi melalui pengalaman langsung. Lalu bagi masyarakat umum untuk mendorong terbentuknya budaya sadar keamanan digital yang lebih luas lewat peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan. Lalu selanjutnya adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka terdapat kajian teori, yaitu kajian teori dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama yang relevan dengan topik pengaruh simulasi phishing terhadap tingkat kesadaran keamanan data. Phishing merupakan salah satu bentuk serangan rekayasa sosial atau social engineering yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan data pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Menurut Jagatik et al., phishing seringkali menyasar pengguna yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang ancaman digital, sehingga meningkatkan kerentanan mereka.
Metode simulasi phishing digunakan sebagai pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran pengguna. Simulasi ini memungkinkan peserta mengalami secara langsung skenario penipuan phishing dalam lingkungan yang aman, sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan melekat. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga memahami secara praktis bagaimana serangan dapat terjadi dan bagaimana mereka harus merespons. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Ada penelitian terdahulu ya. Evaluasi strategi kesadaran phishing. Studi komparatif menunjukkan bahwa simulasi phishing paling efektif dibandingkan strategi lain seperti modul teks atau edukasi biasa dalam meningkatkan kewaspadaan pengguna atau menggunakan model random forest. Yang kedua ada understanding phishing awareness among students tahun 2023. Walau mahasiswa memiliki pengetahuan dasar, mereka tetap rentan terhadap phishing, menjadi pembanding penting antara kesadaran tanpa dan dengan intervensi simulasi. Yang ketiga ada dari Asman ETAL di tahun 2020. Mahasiswa melek digital tetap mudah tertipu email phishing profesional. Simulasi dibutuhkan sebagai edukasi berbasis pengalaman yang nyata. Selanjutnya ada Kamal ETAL tahun 2024. Simulasi embedded dalam aktivitas digital seperti email kerja dengan feedback langsung terbukti meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan pengguna. Atau dari Springerling tahun 2024, yakni simulasi phishing yang disesuaikan konteks, misalnya email dosen palsu, lebih efektif daripada simulasi umum, relevan untuk edukasi mahasiswa. Dari berbagai studi yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa simulasi phishing terbukti sebagai metode yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman cyber, terutama bila dirancang secara realistis dan kontekstual. Simulasi yang relevan dengan aktivitas sehari-hari pengguna seperti email kampus atau pesan akademik mampu membentuk perilaku protektif yang lebih kuat. Namun demikian, sebagian besar penelitian dilakukan dalam konteks umum atau institusi pendidikan luar negeri. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang difokuskan pada mahasiswa Indonesia guna mengetahui efektivitas pendekatan ini dalam konteks lokal dan budaya digital mereka. Selanjutnya ada metode penelitian. Berikut merupakan jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian merupakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen untuk mengukur perubahan kesadaran mahasiswa terhadap keamanan informasi setelah mengikuti simulasi phishing. Desain yang digunakan seperti desain penelitian berbasis pretest dan post-test pada kelompok yang sama dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih karena yang pertama memberikan data objektif dan terukur, dan yang kedua fleksibel diterapkan di lingkungan pendidikan. Yang ketiga mampu menunjukkan pengaruh langsung dari intervensi simulasi. Dan kemudian untuk metode pengumpulan dan pengolahan data yaitu untuk metode pengumpulan data yaitu kami menggunakan kuesioner pra dan pasca simulasi. Digunakan untuk mengukur perubahan tingkat kesadaran mahasiswa terhadap phishing, mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku. Lalu ada observasi partisipatif, yaitu mengamati respons langsung mahasiswa selama simulasi phishing, seperti tindakan saat menerima pesan mencurigakan. Dan untuk pengolahan dan analisis data, data dianalisis dengan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan inferensial untuk mengukur perbedaan tingkat kesadaran sebelum dan sesudah simulasi. Pengolahan data dibantu menggunakan software SPSS atau Microsoft Excel. Dan untuk jadwal penelitiannya, yaitu kegiatan pertama yaitu penyusunan laporan penelitian. Maksud saya penyusunan proposal penelitian dilakukan pada bulan pertama. Lalu studi literatur dan tinjauan pustaka sama dilakukan dengan pada bulan pertama. Yang ketiga, penyusunan instrumen simulasi phishing dilakukan pada bulan kedua. Lalu keempat, pelaksanaan simulasi phishing dilakukan pada bulan kedua. Nomor 5, pengumpulan data, pretest dan posttest dilakukan pada bulan ketiga.
Yang keenam, analisis data dilakukan pada bulan ketiga. Yang ketujuh, penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan keempat. Yang kedelapan, revisi dan finalisasi laporan dilakukan pada bulan keempat. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Penyusunan laporan penelitian dilakukan pada bulan pertama sebagai langkah awal untuk merancang dan merumuskan rencana penelitian secara menyeluruh. Yang kedua, studi literatur dan ditinjauan pustaka dimulai pada bulan pertama dan dilanjutkan hingga bulan kedua, guna memperkuat landasan teori dan memahami hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Yang ketiga, penyusunan instrumen simulasi phishing dilakukan pada bulan kedua, yang mencakup perancangan konten simulasi serta penyusunan kuesioner pre-test dan post-test. Yang keempat, pelaksanaan simulasi phishing dijadwalkan pada bulan ketiga, di mana partisipan akan menerima simulasi dan mengikuti proses intervensi. Yang kelima, pengumpulan data melalui pre-test dan post-test juga dilaksanakan pada bulan ketiga untuk mendapatkan data sebelum dan sesudah intervensi simulasi. Yang keenam, analisis data dilakukan pada bulan ketiga hingga bulan keempat, menggunakan metode statistik untuk menguji efektivitas simulasi phishing. Yang ketujuh, penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan keempat, berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh. Yang kedelapan, revisi dan finalisasi laporan juga dilakukan pada bulan keempat sebagai tahap akhir sebelum hasil penelitian diserahkan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.